Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Ani? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Dan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan hal-hal yang dianggap sebagai capaian Ibu selama bulan ini? Dalam sebulan terakhir ini, Bu, saya telah melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid, yaitu saya rancang sebelumnya, yaitu adapun nama programnya yaitu menumbuhkan kepedulian murid terhadap lingkungan melalui gerakan penghijauan dengan memanfaatkan barang bekas. Kemudian fokus pendampingan kita kali ini ada 4 poin, Ibu, mulai dari refleksi penerapan rencana program yang Ibu sudah buat di Lokakarya 6 dan progresnya program sekolah yang berdampak pada murid, kemudian diskusi tantangan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan, kemudian diskusi tugas aksi nyata modul 3.1, 3.2 dan 3.3. Nah, sekarang kita memulai diskusi progres dan penerapan program sekolah yang berdampak pada murid. Sejauh mana Ibu penerapan program yang Ibu sudah laksanakan itu, pemanfaatan barang bekas tadi ya? Sejauh ini, Bu, pelaksanaannya sudah sampai tahap pembibitan dengan menggunakan bahan bekas yang dibawa oleh siswa dengan bantuan orang tua. Kemudian apa tanggapan guru murid Ibu mengenai program yang Ibu sudah terapkan? Teman sejawat saya sangat mendukung program yang saya lakukan, apalagi di sini programnya tentang penghijauan. Mereka memberikan banyak saran dan masukan untuk pelaksanaan program yang telah saya jalankan. Sedangkan siswa sangat antusias dalam program ini. Mereka sangat bersemangat karena mereka diberi kesempatan untuk bersuara, merancang, memberikan pendapat tentang apa yang akan kita tanam dari bahan bekas yang kita kumpulkan tadi untuk melakukan penghijauan. Dan apakah progres program sekolah tersebut sudah berdampak pada murid dan sesuai ekspektasi yang Ibu harapkan? Sejauh ini, Bu, program yang saya lakukan sudah berjalan dengan sangat baik. Meskipun menemui beberapa hambatan, namun saya tetap bersyukur, Bu, bahwa program ini bisa berjalan sebagaimana yang telah saya rancang sebelumnya. Dan bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan program tersebut? Sebagai guru yang merancang program tersebut, saya merasa sangat senang, Bu, karena dapat mewujudkan dan mengelola program ini yang berdampak pada murid dan melibatkan langsung murid sebagai aset utama dari subjek belajar di sekolah. Saya senang karena telah memberikan murid kesempatan untuk mendengarkan aspirasi mereka tentang apa yang kita mau tanam di dalam penghijauan ini. Nah, berikutnya ini kita akan diskusi tantangan yang dihadapi dan solusinya. Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa guru murid sangat langsung terlibat. Adakah tantangan atau kesulitan dan kira-kira apa solusinya itu? Tantangannya, Bu, pasti ada. Di sini tantangan dan kesulitan yang saya hadapi itu karena keterbatasan waktu dan tenaga, karena program ini, Bu, dilaksanakan bertepatan dengan bulan Ramadan, di mana kan di bulan Ramadan ini anak-anak khususnya kelas 1 itu diliburkan. Jadi sehingga waktu pelaksanaannya itu bisa berjalan mundur. Apa solusinya untuk menghadapi tantangan tersebut? Untuk solusinya sekarang itu, Bu, yang saya lakukan dulu, saya tunggu dulu pembibitan yang sementara saya lakukan, karena pembibitan itu juga lama, kita tunggu dulu sampai dia besar baru dipindahkan. Mungkin solusinya seperti itu, menunggu dulu waktu yang tepat sehingga nanti akan berlanjut ke depannya tentang melaksanakan penghijauan ini. Dari mundur waktunya, kemudian kira-kira apakah itu menjadi pengaruh terhambatnya penerapan program Ibu akan lakukan? Mungkin di sini, Bu, karena mundurnya waktunya, programnya mengalami kemunduran juga karena waktu yang pertama disediakan untuk melaksanakan program ini karena adanya libur, ditambah juga kelas 1 yang itu hari diberikan libur, makanya programnya mundur. Dan pemanfaatan lahannya juga di sini, Bu, butuh juga waktu yang sangat lama karena baru pembibitan sekarang kan lama, seperti itu, Bu.
Ibu Hamdani, berikutnya ini kita akan diskusi mengenai implementasi aksi nyata modul 3.1, 3.2, dan 3.3. Ibu, bagaimana proses pelaksanaan aksi nyata untuk modul 3.1, 3.2, dan 3.3? Apakah Ibu sudah mengumpulkan di LMS? Proses pelaksanaan aksi nyata untuk modul 3.1, 3.2 telah saya selesaikan tepat waktu yang ditentukan. Saya dapat melaksanakan aksi nyata ini dengan kerjasama dengan teman-teman sejawat maupun sesama TGP yang ada di sekolah ini, dan dengan usaha membagi waktu untuk pekerjaan lain serta dengan tekun saya sudah selesai. Bisa saya lihat Ibu? Di sini di LMS sudah selesai semua, sudah rampung. 131A aksi nyatanya. Ada pun aksi nyatanya di 3.1 ini sudah saya masukkan ke LMS. Ada pun aksi nyatanya. Itu. Kemudian kita sebagai pemimpin pembelajaran. Iya, ini untuk 3.1. 3.2 adapun aksi nyatanya sudah juga dimasukkan di dalam LMS. 3.2 ya, dalam bentuk PDF ini ya. Ya, dalam bentuk PDF. Ya. Kemudian berikutnya 3.3. Pengelolaan program yang berdampak Ya. pada murid. Baik. Aksi nyatanya. Pelan-pelan ada nilainya. Ini ada nilainya. Lihat, kita lihat 2 kali kita mengirim Dua ternyata. kali karena 14 April 2022 10.20 AM berarti pagi. kukira itu hari belum terkirim, jadi makanya 2 kali saya kirim Sama isinya. untuk mengantisipasi. Adalah bentuk Word. Coba Ini lihat komennya, baca ke komennya. Ini saya klik saja ini. Komen Ya, Pak. artikel yang dibuat sudah menunjukkan pembelajaran yang berdampak kepada murid, dan deskripsinya telah memuat 3 komponen. Artikelnya padat dan menarik dibaca, menyertakan foto dokumentasi dan refleksinya masih diperkuat masih penguatan di akhirnya. buat job ya. Coba lihat hasilnya berapa nilainya, kayaknya 90-an dah. Nilai yang diberikan yaitu 93. 93. Alhamdulillah Ya, mantap. sangat tinggi Bu bagi saya. Ibu Hamdani sudah mendapatkan nilai 93,33 ya. Sudah lumayan. Alhamdulillah sudah. Bagaimana perasaan Ibu mengerjakan modul 3.1, 3.2 dan 3.3? Perasaan saya sangat senang, apalagi memperoleh nilai hampir 100 lah, mendekati 100. Saya juga lebih bersemangat selama mengerjakan tugas-tugas tersebut karena saya dapat mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang saya dapatkan dari pembelajaran di LMS untuk diterapkan langsung di sekolah saya. Alhamdulillah. Kemudian apa saja temuan Ibu? Adakah nanti muncul ide program baru setelah Ibu menjalankan program yang sudah ada? Temuan saya yang saya dapatkan dari modul 3.1 dan 3.2 adalah saya lebih memahami tentang bagaimana mengelola aset-aset sekolah yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Tantangan yang dihadapi adalah waktu dan banyaknya kegiatan yang lain yang bertepatan dengan pelaksanaan aksi nyata. Namun saya dapat mengatasi kendala tersebut karena saya bisa melakukan dapat memanajemen waktu sehingga bisa menyelesaikan aksi nyata tepat waktu. Kemudian apa pembelajaran yang Ibu bisa dapatkan? Pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan aksi nyata pada modul 3.1, 3.2 dan 3.3 adalah
setiap sekolah itu memiliki aset sebagai modal utama untuk mengelola program yang ada di sekolah. Jika aset-aset ini dikelola dengan baik, maka itu akan bisa memunculkan juga hasil yang baik. Maka saya bisa dapat melaksanakan aksi nyata bisa lebih baik lagi. Selain itu, modal manusia adalah modal yang paling utama dalam mengelola aset-aset yang ada di sekolah dan menjalankan program sekolah, karena itu ada hubungannya dengan komunitas sekolah dalam proses kerjasama dengan warga yang ada di sekolah. Alhamdulillah pendampingan 6 ini sudah selesai, Bu. Saya sangat bersyukur sudah selesai. Apalagi lihat nilainya Ibu sudah lumayan sangat maksimal bagi saya. Saya tutup pendampingan individu 6 ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas pendampingannya.